yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih, kau lihat pelangi kasih, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom my family. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online. Misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Dia janjikan kita menjadi umat-umat pilihannya. Dan pagi hari ini di rumah kita masing-masing, mari kita mengambil waktu untuk kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan.
karena jadikan hari ini adalah hari yang terindah dalam hidup kita semuanya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengerti kehidupan kami. Dan kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, tersungkur di kaki-Mu Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya Yesus. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Tuhan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah gentar. Kami tidak akan pernah takut. Karena kami punya iman yang luar biasa. Kami punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh Yesus, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
padamu. Kami berserah, kami berserah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terpuji Engkau Allahku, terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Segala puji hormat hanya Engkau Tuhan. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia. Yesus, haleluya. Berkarya Kau Tuhan, bekerja Kau Tuhan, bekerja Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami ada sampai hari ini semuanya karena Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan-Mu. Kami masih bisa beribadah walaupun di tempat kami masing-masing. Semua karena kemurahan Tuhan. Patutlah kami bersyukur Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Bekerja Engkau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, keluarga kami. Biar Tuhan campur tangan. Kami akan lebih lagi memuji Engkau, bersorak demi nama Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, pagi hari ini kami akan lebih bersyukur dan menikmati Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah bersyukur dan kami akan lebih lagi memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa jemaat-jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya di rumah kita masing-masing kita selalu bersukacita. Amin. Ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Ada sukacita Tuhan, ada roh Allah bekerja di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Karena kita hanya percaya kepada Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Katakan samping kanan kiri, katakan kepada keluargamu bahwa hati kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, haleluya. Yuk lebih lagi kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita, amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
Tuhan dan Mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ya sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Haleluya Tuhan, benar Yesus. Tak pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa. Kemuliaannya hanya untuk kita semuanya, dan biarlah dia patut disembah, dia patut dipuji. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bertepuk tangan di rumah kita masing-masing, bersuka cita bersama keluarga kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Kuasanya dahsyat menghancurkan setiap musuh-musuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Biarlah sukacita yang dari Tuhan kita terima senantiasa dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan terbaik Bapak Ibu Saudara setiap persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Dan setiap persembahan kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Kita masukkan ke dalam amplop, kita antar ke gereja. Dan biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nanti yang bertugas untuk berdoa persembahan, Ibu Rini berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana oleh kasih setia Tuhan sehingga Tuhan kami bisa berada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami akan bersyukur lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu pada saat ini Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan layak di hadapan Tuhan dan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan Tuhan biarlah persembahan ini untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan untuk kita semuanya. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara. Jadi patutlah kita senantiasa melayani Tuhan. Biar Tuhan pakai kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami siap untuk menerima taburan berkat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Berkarya Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, rumah tangga kami, anak-anak kami, siapapun Tuhan ada di kehidupan kami semuanya. Engkau senantiasa campur tangan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi. hidup ini Sudah jadi berkah. Haleluya. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan kepada kami. Kesempatan pagi ini Tuhan kami bisa beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati kami semuanya, Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, kami dituntun oleh Tuhan, dibawa semakin kami dekat dengan Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi jawaban setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Saudara sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saya sampaikan selamat berjumpa di dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Melalui live streaming ini kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan, saudara sekalian. Dan pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tinggallah di dalam kasih-Ku. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Kita akan buka Alkitab kita akan buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 dan ayat 10. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggallah di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara sekalian, realita ya, kenyataannya sekarang kita lihat, kita rasakan, hidup kita ini memang sungguh-sungguh berat ya, merasa berat. Kadang-kadang kita merasa ketakutan, merasa takut. Kadang-kadang kita merasa goyah. Kadang-kadang kita mungkin bisa merasa rasa putus asa ya, menghadapi hidup kita sekarang ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, ada firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang bisa membawa kita kepada hidup yang berbeda ya. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Saudara sekalian, tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Saya percaya kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Allah, kasih Tuhan, saudara sekalian, kita akan menikmati kemerdekaan di dalam Yesus. Kita akan menikmati bukan tekanan lagi ya, tetapi ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada sukacita di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku atau tinggallah di dalam kasih-Ku? Yang pertama, saudara sekalian, adalah sebab di dalam kasih-Nya Allah ini, di dalam kasih-Nya, artinya kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, kita akan menikmati sukacita ya.
ada sukacita di dalam hati kita. Filipi pasal 4 ayat 10 mengatakan, Filipi pasal 4 ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus itu menikmati ada sukacita. Dia katakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya dia katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara sekalian, mengapa Tuhan mengatakan tinggallah di dalam kasih-Ku? Karena di dalam kasih Allah ini ada sukacita, saudara sekalian. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Ada sukacita kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Allah. Kalau kasih Allah ada bersama dengan kita. Kalau kasih Allah itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Ada sukacita, seperti Paulus katakan, dia sangat bersukacita. Saudara sekalian, oleh sebab itu lah Yesus katakan supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya Allah. Yang kedua, mengapa Yesus katakan tinggallah di dalam kasih-Ku? Saudara sekalian, sebab di dalam Yesus, di dalam kasih Allah, kalau kita tinggal di dalam kasih Allah ini, kita tidak akan merasa ketakutan, ya. Tidak ada ketakutan di dalam kasih Allah. Kita baca lagi di dalam Yohanes pasal 4, 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teruskan dulu ayat 9 ya. 9. Dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara sekalian, dalam firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, ya. Oleh sebab itu dikatakan, mengapa Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Karena di dalam kasih ini tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, ya. Dikatakan melenyapkan ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih Allah, kita tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa gentar, ya, tetapi kita akan merasa, saudara saya lihat, bersukacita karena kita tinggal di dalam kasih-Nya Allah. Itu sebabnya dikatakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara sekalian, yang ketiga, mengapa Yesus katakan tinggallah di dalam aku? Saudara sekalian, kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 tadi, dikatakan demikian. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara sekalian, orang yang tinggal di dalam kasih Allah dikatakan dia akan menjadi penurut apa? Firman Allah. Dia akan menjadi penurut Allah. Barang siapa tinggal di dalam aku, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita mengasihi Allah, kita akan menuruti perintah-perintahnya Tuhan. Saudara sekalian, kita akan menjadi penurut firman Allah. Dan saudara sekalian, kita akan menjadi penurut Allah, dikatakan sehingga apa? Allah, barang siapa kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, dalam firman Allah, kita akan hidup di dalam kasih Allah, menjadi penurut Allah. Saudara sekalian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahnya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan,
Dia akan menuruti segala perintah Allah. Saudara sekalian, dan kalau kita menurut firman Allah dikatakan, kasih Allah itu akan semakin nyata di dalam hidup kita. Kasih Allah itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, mengapa kita harus tinggal di dalam kasih Allah? Dikatakan, dengan kita tinggal di dalam kasih Allah, kita akan bisa berbagi sukacita, ya. Berbagi sukacita kepada orang lain. Kita akan bisa berbagi berkat kepada orang lain. Kita akan menjadi apa? Ingin jadi berkat bagi orang lain, ya. Orang lain, kita ingin jadi berkat bagi sesama manusia, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ada sukacita di dalam kita. Orang yang hidup dalam kasih Allah itu, dia ingin berbagi, bersukacita, ya. Membagi sukacita, membagi berkat. Dia ingin jadi berkat bagi orang lain. Dia tidak ingin hanya dirinya sendiri yang menikmati, tetapi dia ingin supaya orang lain juga menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dia ingin menikmati sukacita di dalam Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Maka aku, dikatakan apa? Aku, kasih Allah akan ada di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, saudara sekalian, kita akan menikmati juga sukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini saudara sekalian, mengajar kita semuanya supaya kita tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Nya Allah. Tinggallah di dalam kasih Allah dikatakan. Dengan kita tinggal di dalam kasih Allah, kasih Allah yang ada di dalam kita akan membuat kita senantiasa hidup dalam sukacita. Tidak merasa ketakutan, ya, tetapi merasa ada sukacita, ada kebebasan di dalam hati kita, ya, roh kita. Ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan supaya kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menikmati kehadirannya Tuhan, kasih-Nya Allah di dalam hidup kita setiap waktu dalam hidup kita. Supaya kita menikmati kasih-Nya Allah di dalam hidup kita. Firman Allah katakan supaya kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Masihkah kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, ya? Atau mungkin kita sudah memfokuskan pikiran kita kepada yang lain. Kalau kita jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, kita fokus kepada Tuhan, mata kita terus tertuju kepada Tuhan, hati kita terus tertuju kepada Allah, kasih Allah ini akan terus mengalir menyertai hidup kita. Kasih Allah yang membuat kita bersukacita akan terus membuat kita penuh dengan semangat. Apakah kita masih ada waktu kita, saudara-saudara, untuk bisa terhubung dengan Tuhan, membangun komunikasi kita dengan Tuhan dengan doa kita masing-masing? Saudara sekalian, kalau kita sudah kehilangan terhubung dengan Tuhan, sudah tidak lagi kita tersambung dengan Tuhan, kita akan kehilangan sukacita. Hati kita akan gersang, ya. Walaupun kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, tetapi kalau kita sudah tidak tersambung dengan Tuhan, kita akan mengalami kekeringan. Roh kita akan merasa apa? Tidak ada sukacita. Hidup ini rasanya, saudara sekalian, tidak ada ketenangan, ya, tidak ada kepuasan. Hidup ini rasanya gersang. Hidup ini rasanya tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Saudara sekalian, kita harus selalu tersambung dengan Tuhan, ya. Terhubung dengan Tuhan. Kalau kita sudah kehilangan, tidak tersambung, terhubung dengan Tuhan lagi,
saudara-saudara akan mengalami apa? Hati kita akan merasa kering, roh kita akan merasa gersang ya. Rasanya gersang hati ini, nggak ada sukacita. Kalau itu yang sekarang mungkin kita alami, saya ini sibuk, saya terlalu banyak masalah, banyak pekerjaan, banyak kita pikirkan, sehingga kita tidak ada lagi waktu untuk kita komunikasi, terhubung dengan Allah, mencari Allah, menyembah Allah. Saudara sekalian, sehingga kita rasakan sekarang apa? Aduh, hati saya ini rasanya gersang. Saya harus bagaimana? Ya, saya harus bagaimana untuk menikmati kembali sukacita? Pagi ini saudara sekalian, firman Allah katakan, kita harus jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadikan Tuhan yang terutama. Kita tetap tersambung dengan Allah. Kita tetap menyediakan waktu kita, berikan waktu kita untuk bisa kita terhubung, tersambung, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga roh kita ini akan terus bernyala-nyala. Bersukacita di dalam Tuhan, seperti Paulus katakan. Di dalam Tuhan dikatakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini saudara sekalian, apakah hatimu masih ada sukacita? Atau hati kita sudah merasa gersang? Kita hanya bekerja, melakukan aktivitas kita, tetapi hati kita penuh dengan hati yang gersang. Pagi ini saudara saya lihat, Tuhan mengatakan, di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya Allah, kita menikmati sukacita. Ada sukacita di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya Allah. Ada kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita saudara sekalian seperti Yesus katakan, orang yang bersukacita, dia pasti mau jadi berkat. Orang yang hidup dalam kasih Allah, dia akan jadi berkat bagi orang lain. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, saudara saya lihat seperti ini dikatakan ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan ada di aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Buahnya ya, ada buahnya. Orang yang tinggal di dalam kasih Allah, dia pasti berbuah. Dia rindu supaya dia jadi berkat bagi orang lain. Saya ingin jadi berkat, supaya orang lain diberkati, supaya orang lain juga menikmati sukacita di dalam Tuhan, menikmati kekuatan dari Tuhan, menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Ingin jadi berkat, ya? Apakah saudara punya keinginan supaya hidupmu jadi berkat? Atau kita hanya sibuk dengan kita sendiri? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya? Saudara sekalian, orang yang hidup dalam kasih Allah dikatakan, dia pasti berbuah banyak. Ada buahnya ya. Saudara-saudara sudah berbuah atau hanya hidup dirinya sendiri saja? Orang yang tinggal di dalam kasih Allah, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak. Dia rindu untuk orang lain supaya diberkati oleh Tuhan. Orang lain supaya bisa menikmati kasih Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah. Supaya orang lain juga hidup mereka bisa menikmati keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, tinggallah di dalam kasih Bapa, ya, kasih Tuhan. Apakah saudara masih tinggal di dalam kasih Allah? Kalau hari ini saudara sudah merasa kekeringan, hatimu sudah tidak ada lagi sukacita, tinggallah kembali di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam kasih Allah. Sebab hanya di dalam kasih Allah ada sukacita. Di luar tidak ada, saudara sekalian, ya. Dunia ini penuh dengan rasa ketakutan, kegelisahan, ketidakpastian. Tetapi di dalam Yesus, dalam kasih Tuhan, ada sukacita senantiasa. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Kita sungguh-sungguh membuka hati kita supaya kita menjadi
orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya Allah senantiasa. Kita nyanyikan pujian ini, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Haleluya, glory Tuhan Yesus. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kaya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi, mengalirlah, sungguh-sungguh katakan, biar Roh Kudus kasih-Nya mengalir di dalam hati kita. Kita dipenuhi dengan sukacita. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku.
Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu di dalam setiap hati kami. Itu yang kami butuhkan sekarang Tuhan. Kami sedang berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, beban, masalah. Kami butuh kasih Allah, butuh sukacita di dalam Yesus Kristus untuk memberi kekuatan kepada kami, untuk memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di dalam setiap hati umat-Mu, sidang jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu, yang sedang menyaksikan. Mengalirlah kasih Allah, mengalirlah kuasa Tuhan, memberkati, memulihkan, menguatkan, menghibur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ah, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan yang Kau ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang ajaib Tuhan. Syukur dan terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, kasih Allah yang akan memulihkan setiap hati, yang memerdekakan kami, yang menyembuhkan hidup kami dalam Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara, buka hatimu kepada Tuhan. Ada Tuhan, ada Roh Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Roh Allah bekerja. Biarlah Roh Tuhan sekarang memberkati, menjamah hidupmu, menjamah setiap hidup kita, memberkati kita. Kita nyanyikan pujian Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Haleluya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Yesus aku percaya. Haleluya, haleluya Yesus. Ku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Saudara-saudara, kita mau berdoa buat sidang jemaat, buat saudara saat ini yang sedang membutuhkan pemulihan dari sakit, penyakit, atau dari apapun keluhan di dalam tubuh kita. Kita percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kita.
kita doakan, kita berdoa buat segala pergumulan hidup kita. Mungkin sekarang kita sedang tidak punya pekerjaan, atau mungkin kita sekarang sedang mengalami krisis di dalam rumah tangga, ekonomi kita, kebutuhan kita. Mari kita berdoa supaya Roh Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan berikan kita pertolongan jalan keluar. Sebab Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu kita pergumulan dan segala beban kita. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus aku percaya. Dengan sungguh-sungguh kita percayai Yesus, Dia Tuhan yang menyembuhkan kita. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sekali lagi, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat saudara kami, jemaatku yang sedang sakit, yang sedang membutuhkan pemulihan dari sakit penyakit mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada kelepasan, ada kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bebaskan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sedang jemaatku saat ini, Tuhan, yang sedang menaruh hati dengan hati yang percaya kepada Yesus, di dalam nama Yesus, segala penyakit, segala kelemahan dalam tubuh mereka, di dalam nama Yesus kami perintahkan, kami usir, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh yang sakit, dalam nama Yesus sembuh yang sakit, dalam nama Yesus yang lelah, yang lemah dikuatkan, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul, segala pergumulan, pekerjaan, dan mereka ada yang merasa sudah capek, sudah lelah, sudah tidak mampu, kami berdoa di dalam nama Yesus agar Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, Tuhan pulihkan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pemulihan, ada berkat Tuhan disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hati kami terus Tuhan tertuju kepadamu, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, mencari Engkau semakin sungguh-sungguh, mengasihimu Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan percaya kita katakan amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi, sidang jemaat, kita masih tetap ibadah di rumah masing-masing ya, seperti yang kita sudah lakukan selama ini. Cuma ada hari ini kan adalah hari setelah Yesus naik ke surga ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di Yerusalem. Mereka berdoa di sana selama 10 hari ya, menantikan janji Allah, menanti janji Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita bisa juga melakukan, saudara lakukan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita semua ya, termasuk saya, kita berikan waktu kita ya, berapa yang bisa kita lakukan ya, setiap hari, mulai nanti malam ya, nanti malam kita doa sampai hari Jumat ya, hari apa, malam minggu ya, malam minggu minggu depan maksud saya, minggu depan, bukan minggu ini, minggu depan. Kita berdoa di rumah kita masing-masing, saudara-saudara, karena kita percaya doa itu akan
kita bisa berkomunikasi dengan Allah, bersekutu dengan Allah, sehingga hadirat Allah, kasih Allah itu akan memberkati hidup kita, ya, menolong kita, mengangkat hati kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Saudara sekalian, doakan selalu bangsa kita Indonesia, ya. Jangan lupa bangsa kita Indonesia sekarang sangat kita dibutuhkan doa kita untuk bangsa kita. Doa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita, ya, supaya Tuhan beri kemampuan. Karena kita tahu sekarang ini saatnya kita jadi berkat bagi bangsa kita Indonesia. Kemudian saudara sekalian, untuk ibadah kita jadi tetap jam 8 nanti, supaya Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan dirinya, ya, besok hari Minggu jam 8 pagi di tempat kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan dan kasih-Mu kepada kami. Tidak pernah habis-habisnya kasih Tuhan kepada orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya anugerah Allah kepada orang yang selalu bergantung berserah kepada Tuhan. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami terus semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati, mengasihi Tuhan, dan supaya hidup kami semakin hari semakin banyak memberkati sesama kami manusia. Dengan apa yang kami bisa lakukan, hidup kami supaya menjadi pujian dan hormat bagi nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati seluruh sidang jemaat-Mu, usaha mereka, pekerjaannya, rumah tangganya, yang jualan, yang berdagang. Tuhan Yesus Engkau tolong, Engkau berkati, supaya mereka bisa menikmati berkat Allah melalui pekerjaan masing-masing, dan mereka tetap ada dalam sukacita, memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan bukakan jalan, supaya mereka bisa bekerja dan mereka bisa menikmati berkat Tuhan melalui pekerjaan mereka. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Segala berkat ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulurkan tangan kita, saudara-saudara yang ada di rumah, di hadapan Tuhan. Pulanglah Bapak dan Ibu dan saudara sekalian ke tempat kita masing-masing. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian tadi, Yesus aku percaya, 2 kali, dan kita iringi dengan amin. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena